Karena Jember ini hari ini kalau dari kacamata investor, Ya. itu kita ini terisolir. Oke. Tol kita nggak tersambung, Baik. pelabuhan kita nggak ada, jalan kita tidak begitu lebar, bandara tidak optimal. Oke. Sehingga bagi kacamata investor, Jember ini terisolir dan sudah ada komitmen, insya Allah ke depan Bandara Jember akan dihidupkan secara optimal dan juga Bandara Jember akan ada penerbangan Jember Bali. Karena flight Jember Bali ini kita pilih karena Bali ini adalah gerbang masuk dunia di Indonesia selain Jakarta. Betul. In the long term itu adalah lewat jalur pendidikan untuk mengatasi kemiskinan. Maka kami siapkan beberapa terobosan-terobosan. Mulai dari kami menyiapkan 20.000 beasiswa untuk anak-anak Jember bisa kuliah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Nikoramanda, manajer Tribun Jatim Timur. Bertempat di Kabupaten Jember, saat ini saya sudah bersama Bupati Jember terpilih, Bapak Muhammad Fawaid atau Gus Wawaid. Seperti kita ketahui bahwa pasangan Gus Wawaid dan Joko Susanto sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Jember berhasil memenangi suara 54,30%. Untuk tahu visi misi kedepannya, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah. Agak flu kemarin lihat banjir. Masya Allah. Luar biasa sudah mulai gerak ya ini ya. Meskipun belum ditetapkan ya Gus ya. Tetap kita keliling-keliling karena saya pikir tanggung jawab kita semenjak masyarakat memberikan kepercayaan dengan mencoblos. Itu saya pikir tanggung jawab kita untuk masyarakat sudah dimulai. Baik. Seperti kita ketahui bahwa dalam Pilkada Jember 2024 lalu, Gus Wawaid didukung oleh 15 partai politik. Dan apakah itu menjadi salah satu kunci sukses Gus Wawaid untuk memenangkan kontestasi Pilkada ini, Gus? Ya, tentu saya sebagai orang yang dikader oleh partai politik yang dilahirkan oleh rahim partai politik, kami merasa bahwa dukungan partai yang besar ini memberikan arti yang luar biasa di dalam membuat masyarakat percaya, meyakinkan masyarakat, termasuk mengantarkan kita kemenangan kemarin pada pilkada yang baru selesai dilaksanakan. 15 partai ini luar biasa mensupport kami dan mendukung kami dan membuat sejarah baru di Jember, di mana Jember belum pernah ada bupati yang asli kader partai politik. Baru hari ini ada kader partai politik diberi amanah oleh masyarakat Jember, dipercaya oleh masyarakat Jember untuk menjadi bupati Kabupaten Jember. Sebagai kader parpol, Gus Wawaid tentu punya kiat-kiat gitu. Apa sih yang diyakini Gus Wawaid bahwa masyarakat Jember akan memilih saya dan bahkan mengalahkan petahana? Kira-kira apa Gus? Ya, saya pikir kita ini kan sesuai dengan slogan kami, membawa cinta. Dan di dalam proses kampanye kami punya komitmen bersama sebagai kader partai politik bahwa kami boleh melakukan negatif campaign atau mengkritisi kebijakan bupati yang lama, tapi kami berkomitmen dari awal bersama tim, bersama partai-partai untuk tidak melaksanakan black campaign atau kampanye hitam, menjelekkan pribadi, menghina pribadi, memfitnah, tebar hoax dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat kemarin dalam proses pilkada, insya Allah kami bersama tim dan para partai politik menjaga itu. Dan akhirnya bahasanya beberapa orang-orang hari ini di Jember, cinta mengalahkan kebencian. Masya Allah. Karena kita ingin membuat budaya baru sebagai kader partai politik dalam kontestasi politik apapun itu, termasuk pilkada. Kita harus menebar cinta, kita harus menebar gagasan, tidak menebar hoax, apalagi fitnah atau cacian, dan itu juga diatur kan dalam undang-undang kita. Negatif campaign itu boleh, black campaign yang nggak boleh. Baik.
kita ketahui bahwa Gus Wawait sudah mulai pergerakan, bahkan ada terbilang cepat lah. Bahkan banjir aja Gus Wawait belum dilantik sudah didatangin. Dan ada beberapa info bahwa tokoh-tokoh bahkan pimpinan BUMN juga didatangin oleh Gus Wawait. Kalau boleh tahu apa sih hasilnya dari pertemuan-pertemuan dan pertemuan dengan tokoh-tokoh itu, Gus? Ya, saya sebagai anak desa, sebagai aktivis, sebagai kader partai politik, merasa ketika kita ini sudah diberi amanah semenjak di TPS oleh masyarakat Jember, walaupun kita belum ditetapkan dan belum dilantik, tapi saya merasa sudah punya beban, sudah punya tanggung jawab untuk bagaimana memperjuangkan masyarakat Jember. Maka kami tidak terjebak dalam menikmati kemenangan yang berlebihan. Baik. Tapi justru kami langsung bergerak konkret, kami mengidentifikasi masalah di lapangan, dan kami berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena membangun Jember ini hanya mengandalkan APBD Jember tidak cukup, Mas. Baik. Jumlah penduduk kita terbanyak ketiga, luas wilayah kita juga salah satu yang terluas di Jawa Timur. Maka kami segera berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Di provinsi kami langsung menghadap kepada gubernur terpilih, Bu Khofifah dan Mas Emil. Kami berdiskusi dan kami ada rencana-rencana taktis ke depannya bahwa sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan provinsi ini harus terbangun dengan baik sehingga banyak masalah yang bisa terselesaikan. Kemudian kami juga dengan pemerintah pusat. Kami kemarin memulai dengan beberapa kementerian. Ada Kementerian Perhubungan dan juga beberapa kepala BUMN. Kenapa kok kita menghubungi beliau-beliau? Karena Jember ini hari ini kalau dari kacamata investor itu kita ini terisolir. Tol kita nggak tersambung, pelabuhan kita nggak ada, jalan kita tidak begitu lebar, bandara tidak optimal. Sehingga bagi kacamata investor, Jember ini terisolir. Maka tidak heran ketika berdasarkan data, investasi kita di tahun 2023 itu mengalami penurunan 51 sekian persen, anggaplah 52%. Padahal ketika investasi di sektor real tidak terbangun, maka lapangan pekerjaan tidak terbangun. Pasti. Maka angkatan kerja tidak terserap, pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi. Itu kan teorinya begitu. Betul. Maka saya harus bagaimana membuat langkah-langkah terobosan-terobosan dengan contoh menghidupkan Bandara Jember. Akhirnya kami bersilaturahmi dengan beliau-beliau dan sudah ada komitmen insya Allah ke depan Bandara Jember akan dihidupkan secara optimal dan juga Bandara Jember akan ada penerbangan Jember-Bali. Karena flight Jember-Bali ini kita pilih karena Bali ini adalah gerbang masuk dunia di Indonesia selain Jakarta. Betul. Itu adalah perwajahan Indonesia untuk dunia maksudnya. Betul. Maka kita tertarik sekali memohon kepada beliau-beliau kiranya bisa membantu adanya penerbangan dari Jember ke Bali dengan harapan nanti ke depan investor banyak yang datang ke Jember, wisatawan juga kita banyak yang datang ke Jember, pendapatan di Jember meningkat, kemiskinan turun. Baik, kalau sedikit spesifik mengenai langkah konkret Gus Wawait untuk membenahi bandara, apakah ada fasilitas atau apa yang akan dimaksimalkan, dioptimalkan di bandara-bandara yang kita punya? Seperti apa, Gus? Ya, jadi yang pertama Bandara Jember ini kan sudah kita identifikasi berapa panjangnya, runway-nya, kondisi ruang tunggunya dan lain sebagainya. Bandara Jember ini adalah bandara yang didirikan sebelum adanya bandara-bandara yang lain seperti Kediri dan Banyuwangi. Betul. Kita ini semenjak era Pak Bupati Samsul itu sudah ada bandara. Harapannya kan harusnya Bandara Jember ini sudah luar biasa ya. Maka ke depan Sabtu yang pertama tentu yang saya sampaikan tadi kami harus berkomunikasi supaya ada penerbangan antara Jember dengan Bali dan Jember Jakarta. Nah, itu kita sudah ada komunikasi yang baik. Yang kedua tentu kita akan ke depan akan membuat Bandara Jember ini keinginan kita tidak cuma hanya pesawat ATR, kalau bisa Airbus, Boeing. Dan itu dan kemarin kita diskusi dengan pihak-pihak terkait memang butuh
pelebaran runway dan perpanjangan runway. Oke. Dan itu ya tentu butuh anggaran yang besar. Betul. Ke depan kami tentu punya komitmen untuk menganggarkan, walaupun kalau hanya mengandalkan APBD Jember tidak cukup. Nggak cukup. Maka kita perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat berkenan, kita mampu meyakinkan, tidak menutup kemungkinan ke depan Bandara Jember bisa didatangi oleh atau didarati oleh pesawat Boeing atau Airbus. Kalau kemungkinan nilainya besar, apakah dimungkinkan Bandara Noto Hadinegoro misal itu kemudian menjadi proyek strategis nasional, diambil alih oleh pusat misal? Ya, saya pikir apa yang nggak mungkin dengan kondisi Jember dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga, kemiskinan kita terbanyak kedua, dan potensi di Jember luar biasa. Menurut saya apa yang tidak mungkin. Makanya inilah tugas berat saya dan Pak Joko untuk meyakinkan pemerintah pusat bagaimana Jember ini letaknya sangat strategis dan butuh sentuhan pusat. Syukur-syukur dimasukkan dalam proyek strategis nasional, dan insya Allah kami juga akan segera bersilaturahmi dengan Bappenas dan menyampaikan kondisi Jember dan menyampaikan potensi-potensi di Jember untuk mendukung visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo yang hari ini menitik beratkan kepada sektor pangan dengan target swasembada pangan, dan Jember adalah kabupaten dengan luas lahan pertanian dan perkebunan salah satu yang terluas di Jawa Timur. Kira-kira untuk apa yang disiapkan oleh Jember nih? Oleh-oleh untuk programnya Pak Prabowo ini apa kira-kira yang disiapkan oleh Gus Wawait? Tentu kami sebagai kadernya Pak Prabowo, saya kader Partai Gerindra, maka kami akan support penuh kebijakan beliau, mulai dari makan siang gratis, mulai dari sektor pendidikan, mulai sektor kesehatan, terutama sektor pangan. Karena beliau, saya melihat betul dari dulu sampai hari ini bahkan beliau sangat concern bagaimana petani, buruh tani itu harus sejahtera. Bagaimana sektor pangan di Indonesia ini harus aman. Karena ke depan negara yang berkuasa itu bukan cuma menguasai terkait masalah persenjataan saja, tapi juga menguasai terkait masalah kekuatan pangan. Maka Pak Prabowo fokus di situ, dan kami siap bersinergi sebagai pemerintahan Kabupaten Jember maupun sebagai kader beliau di Partai Gerindra. Kami akan bersinergi dan akan mensupport apa yang menjadi visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dahsyat. Agak sedikit melenceng Gus ya, bahwa Kabupaten Jember kan dikenal sebagai kota pendidikan. Betul. Nah, mungkin apa-apa aja sih program dari Gus Wawait untuk mewujudkan, memaksimalkan Jember lebih menjadi kota pendidikan? Ya, Jember ini memang kita sadari bahwa punya potensi di sektor pendidikan luar biasa. Karena jumlah kampus kita terbanyak ketiga di Jawa Timur, jumlah pondok pesantren kita terbanyak se-Indonesia bahkan, dan jumlah sekolah SMK kalau tidak salah, itu kita juga salah satu yang terbanyak di Jawa Timur. Nah, dan kemudian yang kedua, ini sesuai dengan visi misi kami bahwa Jember dengan jumlah angka kemiskinan secara absolut terbanyak kedua di Jawa Timur, in the long term itu adalah lewat jalur pendidikan untuk mengatasi kemiskinan. Maka kami siapkan beberapa terobosan-terobosan, mulai dari kami menyiapkan 20.000 beasiswa untuk anak-anak Jember bisa kuliah gratis di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Yang kedua, kami ingin menggandeng sektor pendidikan ini untuk menghidupkan sektor pariwisata, sehingga ada wisata pendidikan. Bahkan saya optimis Bandara Jember ini bisa hidup itu kalau kita bisa menggandeng juga kampus-kampus di Jember. Ada Universitas Negeri Jember, ada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, ada juga Poltek, dan ada kampus-kampus yang lain. Dan kampus-kampus ini mereka kan rata-rata juga selain mahasiswanya dari luar daerah, saya yakin kampus-kampus ini juga mendatangkan dosen-dosen dari luar daerah, dan itu juga bisa menghidupkan bandara. Maka ke depan kampus-kampus, pondok pesantren, sekolah-sekolah di Jember kita ingin gandeng untuk mengatasi kemiskinan dengan lewat pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian di Jember, caranya adalah kita ingin bagaimana ada pengembangan sektor wisata yang baru, yaitu adalah wisata pendidikan. Baik, kita ketahui bahwa korupsi masih menjadi momok di Indonesia khususnya, dan itu membelit beberapa kepala daerah kita.
Nah, mungkin ada trik atau cara khusus Gus Wawait agar ke depan tidak terjadi di Kabupaten Jember. Ya. Seperti apa, Bang? Jadi seperti yang kami waktu kemarin sampaikan di dalam debat kedua atau ketiga, bahwa saya ingat katanya Bang Napi, kejahatan tidak karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Maka kita harus melakukan reformasi birokrasi dengan menyiapkan sistem yang bagus. Jember punya PR. Saya dapat warisan agak banyak nih, selain banjir, kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang memang bandara masih belum optimal, jalan belum lebar, jalan tol belum ada. Selain itu kami juga dapat warisan bahwa Sakep dan IRB kita sebagai salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Jember masih sangat rendah. Maka ke depan kita harus memperbaiki Sakep dan IRB kita sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi ini dengan baik. Kalau Sakep sama IRB kita baik, sistemnya baik, maka saya yakin penyimpangan-penyimpangan itu bisa kita minimalisir. Oh gitu. Karena kita percuma saja kita punya komitmen tidak boleh ada penyimpangan, tapi sistem kita tidak mendukung. Maka selalu saya sampaikan, Jember tidak membutuhkan Superman, tapi membutuhkan super tim, termasuk kita menyiapkan sistem-sistem untuk pemerintahan, untuk reformasi birokrasi. Dan kalau itu bisa terjadi, insya Allah ke depan hal-hal yang tadi dikhawatirkan bisa kita tekan. Baik, apakah Gus Wawait punya challenge 100 hari saya akan melakukan ini? Atau 1 tahun pertama saya akan melakukan? Ada nggak itu, Gus? Tentu ya, kita sebagai pemimpin baru di Jember punya tantangan-tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kita sudah bagi, Mas. In the short term dalam jangka pendek, medium term dalam jangka menengah, dan in the long term dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek tentu, contoh, saya ini kader Pak Prabowo. Yang Pak Prabowo itu selain di petani sama buruh tani dan nelayan, beliau itu juga concern terhadap pasar tradisional. Jember akhir tahun 2023 ada perda yang membuat saya kaget, di mana retribusi pasar atau bahasanya kawan-kawan karcis pasar itu naik 100-200%. Maka saya pastikan ketika kami nanti dilantik, hal yang pertama saya lakukan, kami akan mengajukan revisi perda atau kami mengeluarkan perbu baru untuk menurunkan retribusi pasar. Jangan sampai naik seperti 100-200% seperti kemarin. Kami akan turunkan. Kenapa? Karena perekonomian wong cilik, perekonomian kaum-kaum termarginalkan, itu ada di pasar-pasar tradisional. Dan pemerintah harus hadir melindungi pasar-pasar dan pedagang tradisional. Salah satunya adalah dari retribusi pasar. Tidak boleh kita menaikkan seenaknya sendiri tanpa harus ada perbaikan pasar. Karena 4-5 tahun ini ada PR lagi nih saya. Jadi infrastruktur perekonomian pasar tradisional hampir semuanya tidak tersentuh di Jember. 4-5 tahun terakhir ini. Maka ada PR besar lagi kita ini kan. Pasar kita banyak compang-camping sekarang. Pasar Tanjung dikeluhkan. Mulai tak ada musolanya, kebersihan dan fasilitas lainnya compang-camping. Ini PR besar kita. Maka langkah pertama kali yang akan saya lakukan adalah merevisi perda atau mengeluarkan perbu baru untuk menurunkan retribusi pasar yang naik 100-200%. Kasihan mereka pedagang-pedagang kecil. Perhatian pemerintah memang harus hadir di sana, Gus ya. Baik, terakhir Gus, kami memohon biodata Gus Wawait sembari diceritakan mulai dari sekolah, kuliah, mulai meniti karir hingga sampai terjun ke dunia politik. Mau Gus disampaikan. Saya Muhammad Fawait, saya anak kampung, saya anak desa. Lahir di pelosok di sebuah desa ujung barat Kabupaten Jember yang angka kemiskinannya di daerah kami masih sangat tinggi. Saya anak seorang kiai, saya anak pesantren, saya anak petani kecil. Saya mengenyam pendidikan di sebuah desa yang kecil, mulai dari SD di Desa Wringin Agung, mulai dari SLTP, atau kalau karena saya di pesantren MTS, saya di Desa Wringin Agung, saya di SLTA di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren di Desa Wringin Agung. Baru setelah itu saya melanjutkan pendidikan
S1 saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan master kami di S2 kami di Master of Science Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saya hari ini sedang menempuh program doktoral di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Saya awalnya tidak terfikir masuk ke ranah politik, cuman saya pernah ikut dosen-dosen kami melakukan riset terkait masalah kebijakan pemerintah, kebijakan daerah, tapi sepertinya itu hanya dibuat referensi saja. Maka disitulah saya punya keinginan akhirnya masuk ke ranah politik pada usia 21 tahun. Tapi waktu itu saya belum bisa nyalon apapun karena usianya masih terlalu muda. 21, belum genap 21 tahun. Saya nyalon pertama kali anggota DPR Provinsi pada tahun 2014 dan saya diberi amanah oleh masyarakat Jember Lumajang untuk menjadi anggota DPRD Provinsi termuda. Pada waktu itu dengan perolehan suara 38.000 suara. Ketika saya jadi anggota DPR, ya karena saya paling muda, banyak mata yang walaupun tidak terucap melihat ini hanya pupuk bawang mungkin. Tapi kami buktikan bahwa anak muda ketika diberi kesempatan, dia akan memaksimalkan kesempatan dan akan berkarya seoptimal mungkin. Dan pada waktu itu kami keliling-keliling, menyapa masyarakat, memperjuangkan seluruh apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama emak-emak. Dan akhirnya di pemilu 2019 kami mencalonkan kembali. Suara saya awalnya 38.000 menjadi 228.000. Menjadi anggota DPR dengan salah satu suara terbanyak di Jawa Timur. Tidak selesai di situ, kami terus mengawal masyarakat Dapil Jember Lumajang, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami perjuangkan, dan saya ingat kata-kata Pak Prabowo, salah satu tokoh idola saya, bahwa kader Partai Gerindra harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi solusi ketika masyarakat punya masalah, dan menjadi pelipur lara ketika masyarakat sedang bersedih. Dan itu kami lakukan selama 2019 sampai 2024, dan akhirnya ketika kami maju kembali sebagai anggota DPRD Provinsi kemarin, suara kami menjadi 239.000 sekian, menjadi anggota DPR Provinsi dengan suara terbanyak seluruh Indonesia kategori DPR Provinsi. Dari situ saya anggota biasa DPR sudah, ketua komisi sudah, ketua fraksi sudah. Harusnya hari ini saya menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi saya lepaskan begitu saja. Ada dua alasan. Yang pertama adalah perintah partai. Perintah partai itu pun saya amini. Kenapa? Karena saya ini dididik di kampus sebagai seorang aktivis. Aktivis dididik untuk tidak merasa baik-baik saja ketika melihat ketidakadilan dan kemiskinan. Di saat kabupaten saya, kampung halaman saya, kemiskinannya terbanyak kedua di Jawa Timur, ini hati saya seorang aktivis meronta-ronta. Tidak bisa kita biarkan sehari lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau 5 tahun lagi menunggu saya selesai jabatan sebagai pimpinan DPRD. Disitulah saya mengamini dan samikna wa atokna kepada putusan partai bahwa saya harus maju sebagai calon Bupati Jember. Agak gampang. Sudah satu sisi sudah punya jabatan, satu sisi rakyat kami, kampung halaman kami miskinnya masih parah. Akhirnya kami bismillah maju sebagai calon bupati, menantang seorang incumbent. Dengan semua incumbent ini kan semua incumbent yang masih menjabat loh. Betul. Dengan semua yang dimiliki incumbent ya. Incumbent punya kekuasaan, incumbent punya kebijakan di APBD yang bisa leluasa, incumbent dengan dia punya pasukan birokrat yang luar biasa, solidnya, dan lain sebagainya lah ya. Tapi akhirnya niat baik itu dan ketulusan cinta itu bisa mengantarkan kami, anak muda, anak petani, anak santri, anak desa, aktivis, kader partai, mendapatkan kepercayaan untuk mengabdi menjadi pemimpin Jember 2025-2030. Dahsyat sekali. Sebelum saya closing, Gus, Pilkada Jember kan sudah usai.
tidak ada lagi 0102. Ada upaya apa yang dilakukan Gus Wawait untuk merangkul pendukung Bapak Hendy? Yang pertama, supaya sama-sama membangun Jember nih maksudnya. Yang pertama, saya sebagai santri selalu diajarkan afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah akhlak. Maka beberapa minggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, kami sudah mengirim pesan WhatsApp, WA ke Pak Hendy dan Gus Firjon untuk kiranya kami bisa bersilaturahmi untuk meredakan ya suasana pilkada. Baik. Dan sampai hari ini kami masih menunggu jadwal dari beliau. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk menerima saya dan Pak Joko. Yang kedua, kami hari ini langsung bekerja. Itu bagian dari bahwa kami ingin memberi pesan bahwa pilkada telah usai, tidak ada 0102. Semua rakyat Jember adalah rakyat kita semua dan harus kita rangkul. Dan kami selalu diajarkan sebagai kader partai tidak boleh memukul tapi harus merangkul. Maka dengan saya keliling-keliling di Surabaya bertemu dengan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur, kami dengan pemerintahan di Jakarta, dan kami terjun ke bawah lihat banjir, kami terjun di bawah untuk melihat masalah apa di masyarakat. Itu bagian dari upaya kami untuk memberikan pesan bahwa pilkada Jember telah selesai, semua rakyat Jember harus bersatu, tidak boleh lagi ada 0102, kita harus bersatu membangun Jember, karena Jember tidak butuh Superman, tapi butuh super tim, butuh banyak orang, butuh seluruh rakyat Kabupaten Jember. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, itu tadi bincang santai saya bersama Bupati Jember terpilih Gus Wawait. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Sekian dari saya, Randy Nikoramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.